Yang pertama, darah merah dan terang pada pup kamu. Kalau kamu pernah melihat ada darah merah terang di air toilet, di tisu, atau bahkan langsung di permukaan feses, itu bukan sesuatu yang boleh diabaikan ya teman-teman. Darah merah terang bisa menjadi tanda kanker usus besar. Kanker ini tumbuh di bagian akhir saluran pencernaan, di mana kotoran sudah mulai dikemas jadi padat karena airnya diserap. Kalau ada tumor kecil di situ, saat kotoran melewati area tersebut, gesekan kecil aja bisa menyebabkan pembuluh darah di tumor yang rapuh, pecah, dan berdarah. Makanya, darah di feses sering jadi tanda pertama adanya kanker usus besar. Tapi jangan panik dulu, nggak semua darah di feses artinya kanker ya. Bisa juga ini tanda wasir atau pelebaran pembuluh darah vena di anus atau rektum yang bisa pecah karena mengejan, duduk terlalu lama di toilet, atau efek setelah melahirkan. Tapi tetap aja, kalau kamu ngelihat darah di feses kamu, itu alarm tubuh untuk segera periksa ke dokter. Nah, biasanya dokter akan menyarankan untuk cek laboratorium lengkap atau bahkan kolonoskopi untuk melihat langsung ke bagian dalam usus besar. Tapi kalau darah merah pada feses ini disertain gejala seperti diare terus-menerus, penurunan berat badan drastis, dalam 1 bulan bisa turun 3 sampai 5 kilo bahkan nggak diet, penurunan nafsu makan, kamu ada riwayat ngerokok, riwayat minum alkohol. Nah, ini harus diwaspadai bahwa termasuk gejala kanker usus besar ataupun kanker kolorektal. Kalau kamu ingin mencegah, konsumsi makanan itu sangat penting ya. Seperti teh hijau misalnya. Teh hijau ini mengandung EGCG atau polifenol kuat yang bisa menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru ke tumor yang bahkan bisa memperlambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan kanker pada kanker usus besar nih teman-teman. Makanan anti kanker lainnya ada banyak, bisa langsung cek di video ini ya. Halo semuanya, aku Emma Sudah Pertiwi, seorang dokter umum, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap jaga kesehatanmu secara holistik. Tanda-tanda feses nggak sehat ini penting banget kamu ketahui agar kamu tahu kapan harus konsultasi ke dokter dan kapan menganggap bahwa feses itu benar-benar aman dan normal nih teman-teman. Yang kedua, feses berubah jadi tipis seperti pensil. Ukuran feses yang normal itu kayak kue kanoli atau sosis ya, tebal dan kokoh. Tapi kalau feses kamu mendadak berubah jadi tipis dan kecil seperti pita, ini bukan hal biasa nih teman-teman. Biasanya ini menandakan ada penyempitan di usus besar kalian. Kalau ada tumor kecil pada usus besar, feses terpaksa melewati celah sempit sehingga keluar dalam bentuk pipih dan tipis. Ini bisa jadi salah satu tanda awal kanker ataupun tumor kolorektal. Pemeriksaan kolonoskopi atau ronsen usus dengan zat kontras akan membantu dokter memastikan penyebab perubahan ini. Dan ingat, semakin cepat terdeteksi, maka akan semakin besar peluang untuk sembuh ya. Tanda ketiga, feses berwarna hitam pekat dan lengket seperti lem dan tar. Kalau kamu ngeliat feses berwarna hitam pekat, mengkilap lengket seperti aspal, ini tanda kamu mengalami perdarahan di saluran pencernaan bagian atas, seperti lambung ataupun usus halus nih. Jadi ketika darah mengalir ke bawah dalam saluran cerna, hemoglobin di dalamnya teroksidasi. Warnanya berubah jadi warna hitam. Inilah yang menyebabkan kondisi bernama melena atau BAB darah. Penyebab paling umum adalah tukak lambung ya atau kerusakan pada area lambung kita atau adanya luka di dinding lambung. Bisa karena infeksi bakteri H. pylori, alkohol berlebihan, rokok ataupun penggunaan obat-obatan yang bisa merusak lambung seperti aspirin maupun ibuprofen. Jadi kalau kamu mengalami feses hitam pekat seperti aspal, dokter mungkin akan menyarankan endoskopi lambung atau memberikan obat-obatan untuk memperbaiki kondisi lambung dan usus kita. Dan perlu diingat, kalau dokter meresepkan obat antibiotik untuk mengatasi infeksi ataupun kerusakan pada area lambung dan usus, jangan lupa untuk memulihkan kembali mikrobioma usus teman-teman. Karena antibiotik itu membunuh bakteri. Dia nggak peduli bakteri jahat mau bakteri baik, semuanya dibunuh. Dan ini mengganggu
perkembangan bakteri baik di usus. Jadi, setelah mengkonsumsi antibiotik, kalian harus mengkonsumsi probiotik alami seperti yogurt, kimchi, kombucha, dan makanan kaya serat untuk membantu mengembalikan mikrobioma usus yang sehat pada pencernaan kamu. Tanda keempat, feses sangat keras banget dan sulit untuk keluar. Mungkin semua orang kayaknya pernah mengalami konstipasi ya. Tapi kalau konstipasi ini terjadi terus-menerus, maka tanda usus besar sedang mengalami masalah. Biasanya karena dehidrasi, tubuh kekurangan cairan sehingga usus besar menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Akhirnya feses jadi keras dan kering. Nah, cara cepat untuk cek dehidrasi, cubit kulit punggung tangan kamu ya. Kalau lambat kembali normal, maka kamu kekurangan cairan. Solusinya minum cukup air putih, bukan kopi, bukan soda, bukan jus ya. Cukup minum air putih. Dosis air putih yang optimal itu 30 ml dikali berat badan. Jadi kalau berat badanmu 60 kg dikalikan 30 ml, maka konsumsi harian sekitar 1,8 liter ya. Lalu perbanyak makanan serat seperti alpukat, jamur, pepaya, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah segar, itu semua bagus untuk membantu memperlancarkan saluran pencernaan kamu. Jangan lupa hilangkan penyakit masa kini yang selalu diderita banyak orang ya, yaitu penyakit mager, males gerak. Oke, harus aktif bergerak. Kenapa kok aktif bergerak itu penting banget untuk memperbaiki saluran pencernaan kamu? Karena ketika kamu duduk terus, usus juga bergeraknya lambat dan males nih teman-teman. Tapi kalau kamu aktif bergerak minimal 30 menit sehari aja untuk olahraga, bagus banget untuk membantu merangsang gerakan usus dan gerakan makanan turun ke saluran pencernaan kamu. Ya, jadi please 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 jangan punya penyakit masa kini, yaitu penyakit mager. Karena penyakit mager ini bisa bikin kamu konstipasi dan susah untuk BAB. Tanda kelima, diare. Diare itu sebenarnya sederhana ya. Ketika usus besar gagal menyerap air. Tapi penyebabnya bisa macam-macam. Seperti peradangan pada usus, ada masalah irritable bowel syndrome ya, atau adanya infeksi bakteri. Jadi diare ini adalah cara alami tubuh untuk segera mengeluarkan infeksi-infeksi bakteri berbahaya dari saluran pencernaan. Di sini ada banyak bakteri jahat, langsunglah sama tubuh dibuat kamu diare biar bakteri-bakteri itu cepat keluar dari pencernaan kamu. Dan ketidakseimbangan mikrobioma usus atau bahkan tanda keracunan makanan ya. Jadi tubuh itu merasa bahwa di sini banyak racun yang nggak boleh diserap oleh tubuh, akhirnya tubuh akan buru-buru membuang isinya, menghasilkan feses cair yang bikin kamu diare berlebihan. Kalau kamu mengalami diare, kuncinya adalah hidrasi. Cukupi kebutuhan air. Mau air putih, mau oralit, mau air elektrolit bebas. Yang penting jangan sampai dehidrasi. Karena kalau sudah dehidrasi itu akan membuat kondisi diare semakin parah. Gunakan obat bila perlu, obat untuk menahan diare. Tapi pastikan kalau mau minum obat, ditunggu dulu waktunya. Ya maksimal 12 jam. Kalau sudah semua racun-racun keluar, baru kamu mengkonsumsi obat penghenti mencret ya. Biar semua racun-racun itu keluar dulu. Tapi kalau diare lebih dari 2 hari, lebih dari 8 kali per hari selama 24 jam, bahkan ada darah di feses dengan demam tinggi, tubuh sangat lemas, segera bawa ke UGD, jangan ditunda-tunda ya. Untuk jangka panjang kalau kalian sering diare, perbaiki mikrobioma usus dengan makan probiotik, prebiotik, dan hindari makanan ultra proses. Dan yang terakhir adalah bau feses sangat menyengat, seperti bau busuk dan berbeda dari biasanya. Bau feses yang menyengat ini tanda malabsorpsi nutrisi atau tubuh tidak mampu menyerap nutrisi dengan optimal. Overgrowth, pertumbuhan terlalu banyak bakteri jahat, bahkan ketidakseimbangan mikrobioma usus kita. Jadi bakteri baiknya lebih sedikit daripada bakteri jahat. Biasanya terjadi kalau pola makan kamu lebih banyak ultra processed food, daging olahan atau makanan tinggi gula nih teman-teman.
Solusinya balik makan ke alami, seperti sayur hijau, buah berwarna-warni, kacang-kacangan umbi-umbian, apukat, jamur, dan makanan-makanan utuh. Itu bagus banget untuk memperbaiki saluran pencernaan kamu. Tambahkan probiotik dan prebiotik alami ke dalam makanan, seperti yogurt, kimchi, kombucha, tempe, tahu. Itu adalah probiotik dan prebiotik alami yang bagus jaga kesehatan pencernaan kamu. Dan kalau gejala lain menyertai bau busuk ekstrim seperti kembung, diare, bahkan ada penurunan berat badan drastis dan demam, segera konsultasi ke dokter. Pertimbangkan untuk melakukan tes mikrobioma usus agar kamu tahu nih bakteri apa yang bermasalah dalam saluran pencernaan kamu. Jadi, feses kita ini adalah jendela kesehatan tubuh kita. Kalau ada perubahan aneh, ada darah, bentuk aneh, perubahan warna, feses terlalu keras, hitam pekat, diare berkepanjangan, atau bau yang luar biasa busuk, bahkan perubahan bentuk, itu berarti tubuh sedang memberikan sinyal bahaya ke dirimu yang nggak boleh diabaikan sama sekali.